Halo adik-adik, selamat datang di channel Ayo Sekolah Fisika bersama saya Mr. YP. Pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar materi fisika tentang garis-garis medan listrik dan hukum Gauss. Garis-garis medan listrik merupakan suatu garis untuk mempermudah penggambaran medan listrik di setiap titik di dalam suatu ruang. Garis medan listrik digambarkan sedemikian sehingga garis singgung di tiap titik pada garis medan menggambarkan medan listrik titik itu. Seperti yang ditunjukkan pada gambar, misalnya ada satu garis medan dan ditunjukkan titik P dan titik R. Maka garis singgung di titik P ini merupakan medan listrik EP ya. Demikian pun di titik R, maka garis singgungnya merupakan medan listrik ER. Untuk muatan titik, garis medan digambarkan radial keluar atau menjauhi muatan jika muatannya positif, dan ke arah dalam atau menuju muatan jika muatannya negatifnya. Seperti yang ditunjukkan pada gambar, garis medan listrik akan menjauhi muatan positif dan menuju muatan negatif. Garis medan listrik akibat dua muatan yang diletakkan berdekatan digambarkan seperti yang ditunjukkan. Dan dalam menggambar garis medan listrik ada beberapa hal yang perlu kita ketahui, yaitu yang pertama, garis medan listrik harus dimulai pada muatan positif dan berakhir pada muatan negatif atau di titik tak hingga. Jumlah garis yang digambarkan harus sebanding dengan besar muatan. Makin besar muatan, makin banyak garis yang harus digambarkan. Dua garis medan listrik tidak boleh saling berpotongan. Untuk muatan yang banyak dan berdampingan sangat dekat, arah garis medannya adalah berupa garis-garis sejajar seperti yang ditunjukkan pada gambar 4 ya. Pada bagian selanjutnya kita akan mempelajari khusus tentang flux listrik. Garis-garis medan listrik mempunyai hubungan erat dengan kuat medan listrik di titik yang dilewatinya. Jumlah garis medan listrik N per satuan luas A yang tegak lurus arah medan sebanding dengan kuat medan listrik E di daerah itu ya. Itu N per A sebanding dengan E. Seperti yang ditunjukkan pada gambar, kita boleh katakan bahwa kuat medan listrik di daerah B lebih kecil dibandingkan dengan kuat medan listrik di daerah A. Karena banyaknya garis medan listrik per satuan luas di daerah B lebih kecil dibandingkan dengan di daerah A. Pengukuran jumlah garis medan listrik ini dilakukan dengan mengukur flux listrik, disimbolkan dengan V. Flux listrik ini merupakan banyaknya garis medan listrik yang menembus tegak lurus suatu bidang, dan kita boleh tuliskan V sama dengan E kali A. Persamaan ini berlaku ketika luas bidang A tegak lurus dengan garis medan listrik ya, seperti yang ditunjukkan pada gambar ya. Jadi garis medan listrik tegak lurus dengan bidang. Flux listrik sebanding dengan jumlah garis medan listrik ya. Dengan mengukur flux listrik secara tidak langsung kita mengukur jumlah garis medan listrik N. Karena N per A sebanding dengan E, atau kita bisa tuliskan N sebanding dengan E kali A, atau N sebanding dengan V, yaitu flux listrik. Bagaimana dengan besar flux listrik jika A yang tidak tegak lurus dengan garis medan listrik? Seperti yang ditunjukkan pada gambar, misalkan luasan yang tegak lurus dengan medan listrik mempunyai luas A aksen, yaitu sama dengan A cos theta ya, yang tegak lurus dengan E. Dengan theta merupakan sudut antara garis normal bidang A aksen dengan arah medan listrik. Bidang A aksen inilah yang mempengaruhi nilai flux listrik atau V. Maka kita bisa tuliskan V sama dengan E kali A aksen bersama dengan EA cos theta. Atau kita tuliskan dalam bentuk perkalian dua vektor, maka V sama dengan vektor medan listrik dikali vektor normal bidang ya. Jadi flux listrik ini merupakan besaran skalar dari hasil perkalian titik
medan listrik ya, vektor medan listrik dengan vektor normal bidang. Satuan dari flux listrik adalah Weber atau disingkat WB. 1 WB sama dengan 1 Newton meter pangkat 2 per Coulomb. Flux listrik ini dapat kita pelajari dengan menggunakan hukum Gauss, yaitu flux neto dalam permukaan suatu ruang tertutup sama dengan muatan total dalam ruangan tersebut dibagi dengan permitivitas ruang hampa. So, kita tuliskan sebagai Vn sama dengan resultan E kali A sama dengan Q per epsilon 0. Vn itu sama dengan flux neto, E adalah vektor medan listrik. A merupakan sebuah vektor yang besarnya sama dengan luas bidang yang ditembus medan listrik. Dan arah A menyatakan arah normal atau tegak lurus dari bidang itu. Q merupakan jumlah muatan dalam ruang tertutupnya. Epsilon 0 merupakan permitivitas ruang hampa yang besarnya 8,85 kali 10 pangkat minus 12 Coulomb pangkat 2 per Newton meter pangkat 2. Apa yang dimaksudkan dengan flux neto? Misalkan sebuah kotak yang ditembus oleh medan listrik E seperti yang ditunjukkan pada gambar, maka flux netonya adalah banyaknya flux yang keluar ruangan, yaitu E kali A2 dikurangi dengan banyaknya flux yang masuk ruangan, yaitu E kali A1. Maka flux netonya dapat kita tuliskan sebagai Vn sama dengan E kali A2 dikurangi E kali A1. Pada permukaan tertutup dari berbagai bentuk yang mengelilingi muatan Q, flux listrik netonya sama untuk semua permukaan, seperti yang ditunjukkan pada gambar ya. Untuk suatu muatan titik yang berada di luar permukaan tertutup, jumlah garis medan yang memasuki permukaan sama dengan yang meninggalkan permukaan. Karena itu, kita menyimpulkan bahwa flux listrik neto yang melalui permukaan tertutup yang mengelilinginya sama dengan 0. Seperti yang ditunjukkan pada gambar, ketika suatu muatan berada di luar dari permukaan tertutup, maka garis medan memasuki permukaan sama dengan garis medan yang meninggalkan permukaan. Sehingga flux yang ada di dalam permukaan tertutup ini sama dengan 0 ya. Oke, kita masuk pada bagian pembahasan soal. Kita lihat contoh soal yang pertama. Gambar menunjukkan garis-garis medan listrik untuk dua muatan titik yang terpisah pada jarak dekat. A. Tentukan nilai QL per QK. B. Apakah tanda untuk QL dan QK? Untuk menentukan besarnya muatan dari suatu benda, kita cukup mengetahui berapa banyak garis yang masuk atau keluar dari benda bermuatan tersebut. Untuk muatan QL, kita ketahui ada 4 garis ya. 4 garis yang keluar. 4 garis yang keluar ya. Sedangkan untuk muatan QK ada 12 garis. 12 garis yang keluar. Maka perbandingan QL banding QK-nya sama dengan 4:12 atau 1/3. Untuk pertanyaan B, karena QL-nya arah medan listriknya itu keluar, maka QL ini bermuatan positif ya. Sedangkan untuk QK, karena arah medan listriknya itu masuk ya, ini masuk, ini keluar, maka QK-nya itu bertanda negatif, muatan negatif ya. Oke, untuk soal yang kedua, selembar bidang dalam bentuk persegi panjang dengan panjang 0,400 meter dan lebar 0,600 meter, lembaran itu berada dalam medan listrik seragam 75,0 Newton per Coulomb yang membentuk sudut 20 derajat terhadap bidang seperti gambar. Tentukan flux listrik melalui lembaran ini. Oke, pada soal diketahui medan listriknya E sama dengan
75,0 Newton per Coulomb. Luas bidangnya sama dengan 0,4 meter dikali 0,6 meter, atau sama dengan 0,24 meter pangkat 2. Karena sudut theta itu adalah sudut yang dibentuk antara E dan A ya, normal bidang ya, sudut yang dibentuk antara E dan normal bidang ya. Ini normal bidang, maka dari gambar kita bisa tunjukkan ini normal bidang adalah tegak lurus dengan bidang. Ini normal bidang, maka sudut yang dibentuk antara E dan normal bidang adalah 70 derajat. Berarti tetanya sama dengan 70 derajat. Maka besar dari flux listriknya sama dengan E kali A cos theta, sama dengan 75,0 kali A nya 0,24 kali cos 70 derajat. Maka flux listriknya sebesar 6,16 ya, Weber. Oke, kita lihat soal yang ketiga. Kuat medan listrik 350 Newton per Coulomb menembus tegak lurus tengah permukaan bola yang berjari-jari 20 cm. Tentukan flux listrik yang menembus bidang tersebut. Oke, pada soal diketahui kuat medan listriknya sebesar 350 Newton per Coulomb, jari-jari 20 cm atau 0,2 meter. Dari gambar kita ketahui bahwa luas yang ditembus medan listrik adalah luas lingkaran ya. Maka A-nya sama dengan luas lingkaran, itu sama dengan PR pangkat 2. Dan sudut yang dibentuk antara normal bidang dengan medan listrik adalah 0 derajat. Maka flux listriknya ya, VE-nya sama dengan E kali A cos theta ya. Itu sama dengan E kali PR kuadrat kali 1. Maka VE-nya sama dengan 350 dikali Pi kali R-nya 0,2 pangkat 2 ya. Maka sama dengan 44 Weber. Oke, kita lihat soal yang keempat. Selembar karton dengan luas 1,6 meter pangkat 2 diputar dengan poros timur barat dalam suatu daerah yang memiliki medan listrik homogen dengan E-nya sama dengan 6 eksponen 5 Newton per Coulomb horizontal ke utara. Tentukan flux listrik yang menembus bidang karton ketika karton dalam kedudukan A. horizontal, B. vertikal, C. miring membentuk sudut T/6 radian terhadap arah utara. Oke, untuk pertanyaan A, seperti yang ditunjukkan pada gambar, ketika kartonnya itu horizontal ya, maka kita ketahui medan listriknya tegak lurus dengan normal bidang. Berarti untuk pertanyaan A, flux listriknya sama dengan E kali A cos 90 derajat. Berarti flux listriknya jadi 0 ya, tidak ada garis medan listrik yang menembus bidang karena antara medan listrik dan normal bidang saling tegak lurus. Untuk pertanyaan B, flux listrik yang menembus bidang ketika kartonnya vertikal ya, seperti yang ditunjukkan pada gambar. Untuk pertanyaan B, maka dari gambar kita ketahui bahwa sudut yang dibentuk antara N dan normal bidang ya, N dan normal bidang itu theta sama dengan 0 derajat ya. 0 derajat. Maka flux listriknya sama dengan E kali A cos 0 derajat sama dengan 6 kali 10 pangkat 5 kali A nya 1,6
kali 1 ya. Maka flux listriknya sebesar 9,6 kali 10 pangkat 5 Weber. Untuk pertanyaan C, ketika kartonnya miring membentuk sudut pi per 6 radian terhadap utara seperti yang digambarkan, maka dari gambar kita ketahui sudut yang dibentuk antara garis medan dengan normal bidang itu sebesar 60 derajat ya. Ditanya 60 derajat. Maka flux listriknya sama dengan E kali A cos 60 derajat. Sama dengan 6 kali 10 pangkat 5 kali 1,6 dikali setengah ya, cos 60 derajat setengah, maka fluxnya sebesar 4,8 kali 10 pangkat 5 Weber. Oke, kita lihat soal yang kelima. Tentukan flux listrik yang melalui setiap penampang permukaan yang ditampilkan pada gambar di bawah ini. Soal ini kita selesaikan dengan menggunakan hukum Gauss ya. Konsep hukum Gauss yaitu flux listrik sama dengan jumlah muatan yang melingkupi permukaan tertutup ya, dibagi dengan permitivitas ruang hampa atau epsilon 0. Maka untuk permukaan S1 berarti misalnya flux listriknya sebesar V1 sama dengan resultan Q pada S1 dibagi dengan epsilon 0, maka sama dengan Q plus 3Q ya, min 2Q plus min 2Q dibagi dengan epsilon 0, maka sama dengan 0 ya. Untuk permukaan S2 maka fluxnya V2 sama dengan resultan Q pada permukaan S2 dibagi epsilon 0. Pada permukaan S2 jumlah muatannya adalah min 2Q ya, berarti min 2Q bagi epsilon 0. Maka untuk permukaan S3 itu flux 3 itu sama dengan resultan Q pada S3 dibagi epsilon 0, sama dengan pada S3 itu terdapat muatan plus Q, maka Q per epsilon 0. Untuk muatan S4 V4 nya sama dengan resultan Q pada S4 dibagi epsilon 0. Pada permukaan S4 terdapat muatan minus 2Q ya, minus 2Q dan minus 2Q, berarti ini minus 2Q plus minus 2Q bagi epsilon 0, maka sama dengan minus 4Q per epsilon 0 ya. Sedangkan untuk S5 flux 5 nya sama dengan resultan ya, resultan Q S5 dibagi epsilon 0. Pada permukaan 5 S5 itu terdapat muatan minus 2Q ya, maka ini minus 2Q bagi epsilon 0. Untuk permukaan S6 maka flux 6 nya sama dengan resultan Q S6 dibagi epsilon 0. S6 nya terdapat muatan plus 3Q, maka ini 3Q per epsilon 0.